Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Novel Q, tentunya dengan Sodik di sini. Kali ini Sodik akan menceritakan kelanjutan bab ke-7 dari cerita Penguasa Alam Kayangan. Sebelum itu, tak lupa mengingatkan, jangan lupa klik like, komen, dan share ke teman atau kerabat kamu, karena itu membantu untuk perkembangan channel Novel Q. Juga subscribe bagi yang belum, dan aktifkan loncengnya, agar kamu bisa mendapatkan notifikasi terbaru dari cerita selanjutnya. Oke, langsung saja ke ceritanya, selamat mendengar. Penguasa Alam Kayangan, Bab 7, Judul, Istana Awan Salju. Telah dirusak, Sin Awan mengerutkan kening. Sejak masih kecil, kakeknya dan semua orang lain mengatakan bahwa ia dilahirkan dengan pusat cakra yang rusak. Dia bahkan percaya itu ketika dia mendapat kenangan tentang kelahiran kembali, karena ingatannya termasuk penguasaan semua buku medis selama masa hidupnya. Tapi Ning Savitri mengatakan ia tidak terlahir dengan kerusakan pusat cakra namun justru mengalami kerusakan oleh kekuatan eksternal. Sebenarnya, tidak ada seorang pun di keluarga Sin yang bisa menyadari ini. Ning Savitri hanya menatapnya dalam beberapa saat dan bersamanya, fakta itu menjadi sejelas kristal. Wanita ini, ya, Sin Savitri mengerutkan alisnya dan dengan lembut berbicara. Itu rusak parah selama masa kecilmu dan keluargamu tidak menyadarinya. Karena itu tidak pernah diperbaiki dan sekarang kau sudah tumbuh. Pusat cakra yang rusak telah terbentuk sepenuhnya ke dalam keadaan cacat itu. Dan kehilangan semua harapan untuk diperbaiki. Ning Savitri mengatakan pernyataan terakhir itu dengan penuh percaya diri. Jika pusat cakra dewasa menjadi rusak, kekuatan mereka akan bocor tapi ada berbagai metode untuk memperbaikinya. Namun, jika pusat cakra rusak pada tahap awal masa kanak-kanak, pertumbuhan pusat cakra akan dimulai dari fondasi yang buruk dan hanya akan menjadi lebih buruk. Pada usia Sin Awan, pusat cakra sudah menjadi bentuk yang buruk sehingga tidak mungkin diperbaiki kembali secara normal. Ekspresi Sin Awan tidak berubah dan hanya berkata, "Itu mungkin belum tentu benar." Ning Savitri dengan lembut memiringkan kepalanya untuk meliriknya. "Sepertinya kau mempunyai cara untuk memperbaiki pusat cakramu? Aku pasti akan memperbaikinya," kata Sin Awan. Ning Savitri menatapnya dalam-dalam. Dia melihat tidak hanya keyakinan dan kesombongan tapi juga lapisan dalam yang dingin di matanya. Dia mendesah di dalam hatinya dan dengan lembut berbicara. Pulau Jawa adalah tempat yang besar dengan sejumlah besar orang berbakat. Mungkin memang ada seseorang yang bisa memperbaiki pusat cakramu yang rusak. Seharusnya aku tidak mengatakan perkataan yang sebelumnya. Kau bisa melupakan perkataanku tadi. Dalam beberapa kata itu, kesan Sin Awan membaik secara dramatis. Dia ragu-ragu, lalu bertanya, "Kekuatan dingin yang kau gunakan sebelumnya, apa itu? Aku belum pernah mendengar ada orang di kota Klaten dengan keahlian itu." "Gurumu bukan orang dari kota Klaten, apa aku benar?" "Tentu saja, terserah padamu apakah kau ingin memberitahuku atau tidak." Ning Savitri terdiam beberapa saat dan tepat saat Sin Awan mengira dia tidak akan menjawabnya, dia dengan tenang menjawab, "Seni awan salju." Seni awan salju. Sin Awan sedikit menggigil karena namanya merasakan keakraban yang samar. Ketika dia tiba-tiba teringat nama itu, bibirnya yang pucat dan kata-kata tak terkendali terlepas dari mulutnya. "Istana Awan Salju." Ning Savitri memiringkan kepalanya yang cantik dan menatap Sin Awan dengan ekspresi terkejut. Saat dia berteriak, "Istana Awan Salju," Sin Awan sudah kehilangan ketenangannya tapi di matanya, dia masih terlalu tenang. Bahkan jika penguasa kota Klaten mendengar nama itu, tubuhnya akan melemah dan kakinya akan gemetar ketakutan. Dia dengan ringan berkata, "Guruku memang dari Istana Awan Salju jadi aku bisa dianggap sebagai murid Istana Awan Salju." Fakta ini, satu-satunya orang di kota Klaten yang tahu itu adalah ayahku. "Kau adalah yang kedua. Aku katakan ini, karena kau adalah suamiku sekarang dan inilah yang paling dasar dari rasa hormatku terhadap dirimu." Detak jantung Sin Awan tidak bisa tenang. Kata-kata Istana Awan Salju masuk ke dalam hatinya seperti sebuah bom besar. Karena itu adalah yang paling kuat dari 4 padepokan utama di Tanah Jawa dan juga Tanah Suci yang banyak diimpikan orang-orang. Bahkan keluarga kerajaan di Pulau Jawa harus menghormati eksistensi mereka. Istana Pedang Surgawi, Istana Awan Salju, Padepokan Sin, Istana Api Surgawi. Dari wilayah di Pulau Jawa, Provinsi Jawa Tengah saat ini berada di tengah. Meskipun mereka memiliki kekuatan keseluruhan terendah, mereka tidak pernah ditindas oleh wilayah lain. Sebagian besar alasannya karena keempat padepokan utama tersebut. Kekuatan wilayah lain tersebut tidak takut dengan kekuatan Provinsi Jawa Tengah tapi malah takut pada 4 padepokan utama. Tidak ada keraguan tentang kekuatan 4 padepokan utama tersebut. Proses di mana mereka merekrut murid sangat ketat dan mereka tidak peduli dengan latar belakang pilihan mereka. Hal terpenting yang mereka inginkan pada akhirnya adalah bakat.
Semua orang yang hidup dalam mimpi Provinsi Jawa Tengah dan bercita-cita untuk keberuntungan besar itu. Jika kau memasuki salah satu padepokan utama ini, bahkan yang terendah dari murid akan membawa kehormatan dan kemakmuran bagi keluarga mereka. Mereka bahkan akan menjadi tamu kehormatan di pengadilan. Tak seorang pun dari kota Klaten ini yang pernah mendengar ada orang yang masuk ke salah satu padepokan utama itu dan tidak ada yang berani bermimpi tentang hal itu. Jika Sin Awan sebelumnya mendengar nama dari 4 padepokan utama, maka akan seperti mendengar keberadaan kerajaan langit surgawi. Dia tidak akan pernah menyangka tersentuh oleh kata-kata itu. Tapi dia tidak menyangka bahwa istri yang baru saja dia nikahi itu adalah salah satu murid padepokan peringkat teratas, di atas Istana Pedang Surgawi, Istana Awan Salju. Sin Awan dengan cepat menenangkan diri dan bertanya, "Karena kau adalah salah satu murid Istana Awan Salju, mengapa keluargamu tidak mengungkapkannya kepada publik? Dengan identitasmu, keluarga Ning dapat dengan leluasa berjalan dimanapun di kota Klaten dan tidak ada yang berani menyinggung perasaan mereka. Semua orang kaya, termasuk keluarga utama kota akan mencari bantuan darimu. Pertumbuhan keluarga Ning juga akan berkembang dengan cepat. Karena dirimu," jawab Ning Savitri. "Karena aku." Sin Awan terdiam. Dua kata itu mengingatkannya, "Mengapa aku menikahimu dengan identitas seorang gadis dari keluarga Ning dan seluruh kota Klaten sedang dalam kegaduhan? Jika aku menikahi denganmu dengan status murid Istana Awan Salju, tidak hanya kota Klaten kami akan sangat gempar. Tidak peduli apa, akan ada banyak konsekuensi yang tak terduga antara dirimu dan keluarga Ning. Lagi pula, perbedaan antara kau dan aku terlalu luas." Sin Savitri berkata dengan suara ringan dengan mata jernih. Meski hanya berdiri diam di sana, dia sudah sangat menyilaukan. Sin Awan perlahan mendesah, "Kalau begitu kenapa kau menikah denganku? Kau tahu persis mengapa. Hidupku berhasil diselamatkan oleh Paman Sin Agung. Aku adalah alasan mengapa dia meninggal dalam usaha pembunuhan setelahnya. Sejak aku lahir, ayahku mengatur sebuah pernikahan antara kita untuk membalas kebaikan Paman Sin Agung. Meskipun itu adalah janji ayahku, aku tidak punya alasan untuk tidak menaatinya dan karena itu aku tidak punya alasan untuk tidak menikahimu." Ning Savitri mengangkat matanya yang dingin dan berkilauan. "Alasan mengapa aku mengatakan bahwa aku adalah murid Istana Awan Salju adalah untuk memberitahumu bahwa ketika terus berlatih seni awan salju, hatiku pasti seperti awan beku. Istana Awan Salju hanya menerima wanita dan mereka pasti murni dan tidak terkontaminasi seumur hidup. Meskipun aku menikah denganmu, aku tidak dapat mencintai seseorang dalam hidup ini. Kau harus mengerti komitmen ini. Bahkan jika kau bukan murid Istana Awan Salju, aku rasa kau tidak akan jatuh cinta padaku." Sin Awan berkata dengan senyuman yang mencela diri sendiri. Ning Savitri perlahan menggelengkan kepalanya. "Mungkin kau salah paham padaku. Aku tidak pernah membenci dan juga tidak memandang rendah dirimu. Guruku telah berkali-kali memberitahuku bahwa orang-orang tingkat yang lebih tinggi tidak boleh mengabaikan orang lain, juga meremehkan mereka. Selain itu, aku baru saja mencapai titik awal perjalananku. Pulau Jawa menghormati yang kuat sehingga ada banyak dokter di sekitarnya. Hanya karena pusat cakramu rusak tidak berarti bahwa hidupmu benar-benar hancur." Sin Awan tergerak. Kota Klaten membual tentang kecantikan dan bakat Ning Savitri tapi mungkin tidak ada yang tahu tentang keanggunan dan keadaan pikirannya. Dan dia baru berusia 16 tahun. Setelah beberapa tahun, orang tidak bisa membayangkan bagaimana jadinya dia. Tidak heran dia menangkap perhatian dari Istana Awan Salju. Wanita dengan kecantikan, bakat, dan pikiran seorang peri ini baru saja menjadi istrinya belum lama ini. Rasanya seperti itu hanya mimpi saja. Jika dia tidak memiliki dua pengalaman dan kenangan hidup, dia akan merasakan inferioritas dan mungkin tidak bisa mengumpulkan keberanian untuk menatap matanya. "Terima kasih sudah memberitahuku ini," Sin Awan berkata sambil mendesah penuh semangat. Matanya kemudian menjadi terfokus saat suaranya berubah. "Kalau begitu, bisakah kau memberitahuku tingkat kekuatanmu saat ini?" Memasuki level ke-10 dari ranah fondasi pada usia 16 tahun, bakatnya cukup luar biasa untuk menggerakkan seluruh kota Klaten. Namun, Sin Awan tidak percaya bahwa Ning Savitri baru berada di level ke-10 ranah fondasi. Karena tingkat bakat yang tak tertandingi di kota Klaten ini seharusnya tidak menarik perhatian orang-orang dari Istana Awan Salju. Ning Savitri terdiam dan tidak menjawab pertanyaan mendadak Sin Awan. Namun, kesunyiannya telah mengindikasikan bahwa kekuatannya lebih tinggi daripada tingkat ke-10 dari ranah fondasi. "Kau harus pergi menuangkan anggur." Ning Savitri perlahan membalasnya dengan kilatan di matanya. Suara langkah pelan terdengar dari luar pintu. Suara lembut Sin Gimin terdengar dari pintu. "Tuan muda, sekarang saatnya Anda menuangkan anggur." "Kakek Gimin, aku akan segera ke sana," Sin Awan membalas. Dengan pandangan terakhir Ning Savitri dan setelah menepuk-nepuk pakaiannya dari debu, dia berjalan keluar ruangan. Begitu Sin Awan pergi,
Sebuah aura es terang mengelilingi ruangan dan sebuah bayangan putih muncul di depan Ning Savitri. Ning Savitri dengan ringan melangkah maju dan berbicara dengan suara lembut dan hormat. "Guru, Savitri, apa kau ingin kembali ke Istana Awan Salju bersamaku?" Suara lembut yang indah itu berkabut seperti awan dan semilir angin sepoi-sepoi. Itu sudah cukup membuat jantung terdingin sedunia pun benar-benar meleleh. Ning Savitri dengan lembut menggelengkan kepalanya. "Guru, Savitri bermaksud untuk tinggal sebentar. Jika aku pergi begitu saja setelah menikah, dia akan menderita lebih parah dari ejekan tanpa henti. Aku meminta guru untuk memberi waktu sebulan, jadi aku tidak akan menyakitinya dan tidak membiarkan orang lain mengolok-oloknya saat aku pergi." Wanita berpakaian putih menatapnya. Setelah beberapa saat dia mengangguk pelan dan tersenyum samar. "Baiklah, ini adalah pertama kalinya dalam ratusan tahun seorang murid Istana Awan Salju diizinkan untuk menikah. Karena itu pengecualian, 1 bulan lagi menunggu bukanlah masalah. Terima kasih telah memenuhi keinginanku, Guru." Tubuh Ning Savitri diturunkan lagi saat dia dengan ragu dan berbisik pelan. "Guru, apakah benar tidak mungkin memperbaiki pusat cakra?" Wanita berkulit putih itu menggelengkan kepalanya tanpa penundaan. "Tidak ada hal-hal yang mutlak di dunia ini. Tapi setidaknya bagiku, sepertinya tidak mungkin. Savitri, kau adalah orang yang baik hati dan penyayang. Namun, aku benar-benar tidak dapat membantumu dalam masalah ini." Dan cerita pun bersambung.